Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Megawai Official. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada masa pandemi ini. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagian dari hidrolisis garam. Yang pertama adalah mengenai pengertian dan jenis-jenis hidrolisis garam. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana reaksi penggaraman atau reaksi netralisasi, di mana reaksi antara asam dan basa membentuk garam. Nah, yang akan kita pelajari sekarang berarti kebalikan dari reaksi penggaraman itu, di mana pada hidrolisis garam ini kita akan membahas tentang penguraian garam oleh air. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah Anda setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan bisa membandingkan garam yang dapat terhidrolisis dalam air. Yang kedua, Anda dapat menentukan sifat garam yang terhidrolisis. Nah, ini dua tujuan yang kita capai. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita ingat kembali tentang garam. Garam itu adalah zat yang dihasilkan dari reaksi netralisasi asam dan basa. Sesuai reaksi ini kan kemarin, asam plus basa menjadi garam plus air. Dari reaksi penggaraman ini maka ada beberapa macam garam. Yang pertama adalah garam yang terbentuk dari asam kuat basa kuat. Garam ini bersifat netral, berarti pH-nya 7. Contoh yang termasuk garam ini adalah NaCl, KCl, K2SO4, CaNO3 2 kali. Jadi semuanya ini dibentuk oleh asam kuat dan basa kuat, ya, bersifat netral. Jenis garam yang kedua adalah garam yang dibentuk dari asam kuat dan basa lemah. Garam yang seperti ini bersifat asam. Mengapa bersifat asam? Karena yang memberi warna sifatnya adalah asamnya yang kuat ini, sehingga pH-nya itu kurang dari 7. Contoh garam ini adalah ZnClO4 2 kali, NH4Cl, AlCl3, FeNO3 3 kali. Garam yang ketiga, garam dari basa kuat dan asam lemah. Garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah ini bersifat basa, karena basanya yang kuat, berarti yang memberi sifat adalah basanya. pH-nya lebih besar dari 7. Contoh garam ini adalah Na2SO4, KCN, Na2CO3, CH3COO2Ca. Dan yang keempat adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Nah, garam ini sama-sama dari asam lemah dan basa lemah, kedua-duanya lemah, sehingga pemberi sifatnya itu ditentukan oleh harga ketetapan asam dan ketetapan basanya. Siapa yang lebih besar? Kalau lebih besar Ka-nya berarti bersifat asam, sebaliknya kalau yang lebih besar Kb-nya berarti bersifat basa. Yang termasuk garam ini adalah ZnNO2 2 kali, CH3COONH4, ya, atau amonium asetat, dan Fe3PO4 2 kali. Inilah macam-macam garam yang dibentuk melalui proses penggaraman yang kemarin kita sudah pelajari. Nah, kalau Anda sudah ingat kembali tentang garam ini, mari kita masuk pada apa itu hidrolisis garam. Definisi hidrolisis garam adalah reaksi peruraian garam yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Ini definisinya seperti ini. Akan tetapi Anda juga bisa mendefinisikan dengan cara sederhana secara etimologi, ya, asal usul bahasanya, bahwa hidro itu air, lisis itu penguraian, sehingga hidrolisis garam itu penguraian garam oleh air, itu juga boleh. Nah, dari pengertian garam ini maka dalam reaksi hidrolisis garam itu akan berlaku, yang pertama adalah akan menghasilkan asam dan basa pembentuk garamnya. Jadi begitu garam ditambahkan air, maka garam akan membentuk asam dan basa pembentuk garamnya, kembali ke asam dan basa pembentuknya gitu. Kemudian yang kedua, kation dan anion dari asam dan basa kuat tidak dapat terhidrolisis karena terionisasi sempurna. Jadi untuk bagian kation dan anion dari asam dan basa yang kuat itu tidak terhidrolisis tapi terionisasi. Sedangkan yang ketiga, garam tidak terhidrolisis jika tidak ada kation maupun anion yang bereaksi. Kemudian yang keempat, garam terhidrolisis sebagian jika salah satu kation atau anionnya bereaksi. Jadi apabila ada kationnya saja atau anionnya saja yang bereaksi, disebut garam tersebut mengalami hidrolisis sebagian atau parsial.
Yang kelima, garam terhidrolisis sempurna jika kation dan anion garam tersebut kedua-duanya bisa bereaksi dengan air. Dari sini maka Anda bisa mengetahui dan membandingkan mana garam yang terhidrolisis sebagian, mana garam yang terhidrolisis sempurna atau total, dan mana garam yang tidak mengalami hidrolisis. Ya, jawabannya adalah apa? Tergantung dari asam basa pembentuknya. Oke, inilah tentang hidrolisis garam atau pengertian hidrolisis garam. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis hidrolisis garam yang ada. Yang pertama adalah hidrolisis garam dari asam kuat dan basa kuat. Jadi garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, hidrolisisnya seperti apa? Garam dari asam kuat dan basa kuat tidak terhidrolisis, tegas banget di sini, tidak terhidrolisis, dan garamnya bersifat netral. Contohnya pada reaksi KCl atau pada garam KCl direaksikan dengan air, ya kan, maka KCl akan turun menjadi K+ dan Cl-. Nah, K+ nya ketemu air menjadi K+ dan OH-, ya kan. Cl- nya ketemu air ketemu dengan H+. Tapi pada saat K+ ketemu OH- ini tidak bereaksi, tetapi keduanya masih tetap bertahan sebagai ion positif sebagai K+ dan ion negatif OH-. Demikian halnya Cl- ini saat ketemu dengan H+ tidak bereaksi, tetapi keduanya masih tetap bertahan sebagai H+ dan Cl-. Sehingga garam seperti ini tidak terhidrolisis tapi terionisasi, ya. Nah, karena terionisasi maka OH- dan H+ nya ini pada kondisi yang tetap sama sehingga jumlahnya sama, dengan demikian sifatnya netral. Seperti reaksi ini nih, jadi KCl akan terurai menjadi Cl-, begitu ketemu H2O dia tidak bereaksi. Demikian halnya dengan K+ ini ketemu H2O juga tidak akan bereaksi. Itu untuk garam, hidrolisis garam dari garam yang terbentuk atas asam kuat dan basa kuat. Sekarang kita masuk pada jenis garam yang kedua, yaitu garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Hidrolisisnya bagaimana? Nah, garam dari jenis ini, ya, yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah itu akan mengalami hidrolisis parsial atau terhidrolisis sebagian. Siapa yang terhidrolisis? Kationnya, ya. Siapa kationnya? Adalah basa lemah atau yang dibentuk oleh basa lemah. Nah, garam ini walaupun yang terhidrolisis adalah basa lemahnya, tetapi dia bersifat asam karena terbentuk atas asam kuat. Jadi pewarna sifatnya adalah asam kuatnya ini. Contohnya ini, ya, NH4Cl dilarutkan atau direaksikan dengan air, maka dia akan terurai menjadi NH4+ dan Cl-. Anion Cl- ini begitu direaksikan dengan air dia tidak bisa bereaksi, atau dia akan tetap sebagai ion Cl- dan H+. Artinya begitu terbentuk HCl langsung terionisasi lagi menjadi H+ dan Cl-. Berbeda dengan NH4. NH4 begitu direaksikan dengan air dia akan bereaksi membentuk NH4OH. Nah, NH4OH ini adalah basa lemah, ya. Karena basa lemah maka membentuk kesetimbangan basa, ya kan. Nah, kesetimbangan basa yang terbentuk inilah nanti mempengaruhi sifat dari garam jenis ini. Nah, sifat garam ini sendiri ditentukan oleh H+, ya. H+ adalah ciri-ciri asam, sehingga asam kuat inilah yang menentukan sifat dari garam jenis yang kedua ini. Oke, kita masuk pada jenis garam yang ketiga, hidrolisis garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah, lawannya yang kedua tadi, ya. Untuk garam ini, garam dari basa kuat dan asam lemah itu akan terhidrolisis parsial juga, tetapi yang terhidrolisis adalah bukan kationnya tetapi anionnya. Siapa anionnya? Yang berasal dari asam lemah. Nah, garam ini sendiri bersifat basa, membawa sifat basa ini karena basanya adalah basa kuat. Contohnya HCOONA begitu direaksikan dengan air, HCONA akan membentuk Na+ dan HCOO-, ya.
Na+ direaksikan dengan air tidak bisa bereaksi, artinya terbentuk NaOH, tetapi dalam waktu yang bersamaan akan terurai menjadi Na+ dan OH- kembali, sehingga Na+ ini tidak bereaksi dengan H2O tapi terionisasi kembali menjadi Na+ dan OH-. Sedangkan HCOO- itu direaksikan dengan air akan membentuk asam lemah HCOOH. Nah, adanya asam lemah ini maka membentuk kesetimbangan ya. Sedangkan sifatnya itu diwarnai oleh OH- yang kemudian berinteraksi dengan Na+ ini, sehingga OH-nya ini adalah sifat dari basa ya, berasal dari basa kuat ini, sehingga yang terhidrolisis ini adalah anionnya, ini anionnya ya, atau ion negatifnya terhidrolisis, namanya hidrolisis parsial. Itu jenis garam yang ketiga yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Nah, sekarang kita masuk pada jenis garam yang keempat, yaitu hidrolisis garam dari basa lemah dan asam lemah. Kedua-duanya lemah. Kalau yang pertama tadi kedua-duanya kuat, nah sekarang yang keempat adalah kedua-duanya lemah. Nah, untuk garam yang jenis keempat ini yang kedua-duanya lemah atau baik asam lemah maupun basa lemah, garam dari jenis ini itu akan terhidrolisis sempurna atau terhidrolisis total. Mengapa? Gitu ya. Ya karena masing-masing terbentuk dari basa lemah dan asam lemah. Jadi yang mengalami hidrolisis itu adalah asam atau basa yang lemah. Kalau yang kuat tidak, mengalaminya ionisasi. Nah, garam yang terbentuk dari asam lemah basa lemah ini sifatnya itu tidak bisa langsung kita tentukan, tetapi salah satunya ditentukan oleh harga Ka dan Kb, tetapan asam dan basanya. Jika harga tetapan asam dan basanya sama, maka garam ini bersifat netral. Kemudian jika harga Ka-nya lebih besar daripada Kb-nya, maka garam ini bersifat asam, dan sebaliknya kalau Kb-nya yang lebih besar dibanding Ka-nya, maka garam ini bersifat basa. Jadi garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah ini sifatnya tidak langsung bisa kita ketahui, tetapi harus melihat terlebih dahulu harga tetapan asam dan tetapan basa yang dimiliki masing-masing. Contoh, ZnNO2 2 kali seng 2 nitrit ya, begitu direaksikan dengan air, Zn ini akan terurai menjadi Zn2+ dan NO2- ya. Zn begitu bereaksi dengan air ya kan, kedua-duanya ini akan terhidrolisis ini kedua-duanya. Nah, kedua-duanya itu juga dipengaruhi oleh Kb untuk ZnOH2 dan HNO2 dipengaruhi oleh Ka. Prosesnya begini, Zn ini akan terurai, ZnNO2 2 kali ini akan terurai menjadi Zn2+ dan NO2-. Nah, Zn begitu bereaksi dengan air akan membentuk basa lemah ZnOH2, dan NO2 begitu bereaksi dengan air akan berinteraksi dengan H+ membentuk asam lemah HNO2. Nah, karena kedua-duanya asam lemah, maka akan membentuk kesetimbangan basa maupun kesetimbangan asam yang ada. Nah, dari proses kesetimbangan yang terbentuk ini maka ada harga tetapan basa dan ketetapan asam. Nah, dari sini maka siapa yang lebih besar nilainya, Kb atau Ka-nya, itulah yang menentukan sifat dari garam ini ya. Nah, kedua-duanya terhidrolisis, karena baik kation maupun anionnya terhidrolisis, maka disebut dengan hidrolisis sempurna atau total. Nah, sifat asam dan basanya tadi sudah saya katakan, jika Ka-nya sama dengan Kb maka garamnya bersifat netral, jika Ka-nya lebih besar dari Kb maka garamnya bersifat asam, dan jika Kb-nya yang lebih besar dari Ka maka garamnya bersifat basa. Nah, ini jenis garam yang keempat, ini terhidrolisis baik kation maupun anionnya, membentuk kesetimbangan baik asam maupun basa. Ya, itulah tentang jenis-jenis hidrolisis garam. Nah, untuk mengingatkan kembali, kita lihat contoh kelompok garam dan nilai pH-nya gitu ya. Jadi garam yang terbentuk dari asam kuat basa kuat, contohnya NaCl, KNO3, Na2SO4, pH-nya 7. Yang terbentuk dari asam lemah basa kuat, pH-nya lebih besar dari 7 karena bersifat basa, ini yang kuat,
contohnya ini. Kemudian garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah akan bersifat asam sehingga pH-nya kurang dari 7, dan garam yang terbentuk dari asam lemah basa lemah sekali lagi akan memiliki pH sesuai dengan harga Ka dan Kb-nya, sehingga di sini pH-nya berbeda-beda ya, bisa 7, bisa kurang dari 7, bisa lebih besar dari 7. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bisa dapat dipahami dan dimengerti, dan jangan lupa beri dukungan kami apabila penjelasan kami bermanfaat dengan mengeklik subscribe atau like atau beri komentar pada video pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.